Halo gengs, terima kasih sudah mengklik video ini. Jika kalian suka dengan konten-konten saya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Konten pada kali ini saya akan membacakan tentang berita di mana berita tersebut itu menurut orang-orang adalah berita yang paling gempar guys. Mengapa kok sampai gempar? Ya, karena kisah ini adalah kisah nyata yang mana kisah tersebut itu di luar nalar pikiran manusia guys. Berita tersebut diambil dari kisah nyata, yaitu seorang perempuan di Austria ya guys ya. Jadi perempuan tersebut itu dilecehkan sama ayahnya sendiri. Untuk lebih lanjutnya jangan skip video ini. Kisah kelam datang dari Austria. Jadi kisah nyata ini dari negara Austria, di mana seorang gadis yang bernama Elisabeth Frizel mengalami mimpi buruk yang disebabkan oleh perbuatan keji ayahnya sendiri. Gadis malang itu disekap di ruang bawah tanah selama 24 tahun lamanya. Bayangkan guys, 24 tahun disekap oleh ayahnya sendiri di ruang bawah tanah. Bagaimana itu? Kan gak habis pikir, 24 tahun. Ya cukup lama banget itu 24 tahun itu. Nah, selama disekap, sang ayah telah memperkosanya lebih dari 3.000 kali sampai dirinya melahirkan 7 orang anak. Wow. Nah, ini yang bikin menggemparkan dunia mungkin ya. Jadi sampai sang ayah itu menyekap putrinya sendiri, anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Nah, selama disekap itu, ayahnya itu memperkosa dirinya itu sebanyak 3.000 kali sampai si anaknya itu melahirkan 7 orang anak. Gak kebayang ini guys. Jadi ini termasuk apa ya, parah banget inilah. Lanjut, hilangnya Elisabeth. Mimpi buruk itu berawal pada tanggal 28 Agustus 1984 saat Elisabeth yang saat itu berusia 18 tahun tiba-tiba saja menghilang dari rumahnya. Ibunya Rosemary, jadi ibunya ini namanya Rosemary. Rosemary ini membuat laporan kehilangan pada kepolisian setempat. Jadi wajar lah guys ya, seorang ibu itu mencari seorang anaknya, apalagi anaknya itu hilang tanpa kabar, terus gak tahu arahnya kemana. Jadi ibu itu namanya ibu yang main perasaan, jadi wajar kalau itu bingung mencari. Lalu tiba-tiba sebuah surat datang dari Elisabeth. Dalam surat itu ia menyatakan bahwa dirinya sudah bosan dengan kehidupan keluarganya dan memutuskan untuk melarikan diri. Jadi ketika sang ibu itu melaporkan ke polisi, tiba-tiba itu ada semacam surat itu datang ke si ibunya ini, si Rosemary ini. Nah, isi surat itu menyatakan bahwa si Elisabeth ini bosan dengan kehidupan keluarganya dan ia memutuskan untuk melarikan diri. Nah, coba lanjut dulu. Ayah Elisabeth, ayahnya Elisabeth ini namanya Joseph Frizel, mengatakan kepada polisi yang datang ke rumah mereka bahwa ia tidak tahu kemana Elisabeth pergi. Jadi ayahnya ini seakan-akan tidak paham dan tidak mengetahui bahwasanya Elisabeth itu ada di mana. Nah, ia juga menduga bahwa Elisabeth telah bergabung dengan sebuah sekte keagamaan, sebuah aliran keagamaan. Tapi kenyataannya sebenarnya adalah sang ayah telah menyekap putrinya di ruang bawah tanah yang berada di bawah 20 kaki di dalam rumah tempat mereka tinggal. Nah, jadi ketika ditanyakan mungkin ya si Joseph Frizel, si ayah Elisabeth ini mengatakan saya itu tidak tahu apa-apa tentang si Elisabeth. Nah, padahal si ayah tersebut itu mengetahui posisi Elisabeth itu ada di ruang bawah tanah rumahnya. Lah, si ayah ini tidak mengatakan kepada Ustaz, enggak, saya nggak tahu apa-apa tentang si Elisabeth. Malah ayahnya itu mengatakan kepada polisi, si anak saya ini keluar pergi dari rumah atau kabur itu pindah untuk mencari aliran lain. Nah, aliran lain semacam aliran keagamaan ya, entah itu aliran apa. Nah, itu manipulasi dari sang ayah, dari si ayahnya si Elisabeth. Yuk lanjut guys. Terungkapnya kasus penyekapan dan pemerkosaan. Pada tanggal 26 April 2008, Elisabeth akhirnya berhasil melarikan diri dari ruang bawah tanah di mana tempat sang ayah menyekapnya selama kurang lebih 24 tahun guys. Saat itu ia ditahan polisi untuk dimintai keterangan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah membuat perjanjian dengan kepolisian bahwa ia tidak akan pernah dipertemukan dengan ayahnya lagi,
Elizabeth akhirnya menceritakan kisah penyekapannya yang telah terjadi selama 24 tahun tersebut. Jadi di sana itu ketika Elizabeth itu diintegrasi atau ditanya-tanyai oleh si polisi itu, bahwasanya si Elizabeth ini mengatakan rahasiakan tentang ini. Jadi untuk mengungkapkan kepada polisi itu masih takut gitu guys. Jadi pada akhirnya Elizabeth itu menceritakan kisah penyekapannya yang selama 24 tahun guys. Bayangkan ayahnya sendiri nyekap anaknya. Begitu kejam berarti ya ayahnya itu guys. Lanjut. Elizabeth menjelaskan bahwa sang ayah Joseph Frizzle menyekapnya di ruang bawah tanah selama kurang lebih 24 tahun dan telah memperkosanya sebanyak kurang lebih 3.000 kali. Wow, 3.000 kali guys, gak kebayang ini. Ayo, betapa kejamnya, betapa bejatnya si ayah ini, si Elizabeth ini guys. Parah. 24 tahun disekap, 3.000 kali diperkosa. Ya Allah. Nah, Elizabeth juga menjelaskan selama disekap dan diperkosa, dirinya telah hamil sebanyak 7 kali guys. Sang ayah si Joseph Frizzle ini biasanya akan menemuinya di malam hari, membuatnya menonton film porno, kemudian memperkosanya. Begitu bejatnya si ayahnya si Elizabeth ini guys. Lanjut. Selama 7 kali hamil, Elizabeth menjelaskan bahwa hanya 3 orang anak yang berhasil bertahan hidup, yaitu Christine, Stefan, dan Felix yang berusia 19 tahun, 17 tahun, dan 5 tahun. Ia membesarkan anak-anaknya di ruang bawah tanah tempat sang ayah menyekapnya. Lanjut, penangkapan Joseph Frizzle. Sang ayah Joseph Frizzle yang saat itu berusia 73 tahun berhasil ditangkap dan diadili di pengadilan kota Austria, Sankt Pölten namanya. Ia didakwa atas tuduhan pemerkosaan massal, kasus incest, penahanan orang, pemaksaan, dan pembunuhan karena kelalaian. Jadi kesalahannya ini banyak guys. Joseph akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pantaslah seumur hidup. Dr. Adelheid Kastner, seorang psikiater Austria yang pernah mewawancarai Joseph Frizzle, menyimpulkan bahwa pengalaman masa kecil Joseph Frizzle sebagai seorang anak yang diasuh oleh sosok ibu yang brutal dan tidak mencintainya telah mendorongnya untuk menjadi sosok yang suka mengendalikan seseorang sepenuhnya, dan hal itu ia lakukan pada anaknya sendiri, yaitu Elizabeth. Jadi menurut si dokter tadi itu bahwasanya si Joseph Frizzle ini merupakan imbas dari sosok ibunya, ibu kandungnya. Jadi karena mungkin itu si Joseph ini mengalami tekanan, mengalami brutal, tidak dicintai oleh sang ibu. Jadi si Joseph Frizzle ini melampiaskan atau psikologinya, fisiknya itu dilampiaskan kepada si anaknya, yaitu Elizabeth. Seperti itu guys. Lanjut, kehidupan Elizabeth setelah bebas. Elizabeth akhirnya bisa menjalani kehidupan normal di akhir tahun 2008 setelah ia dan anak-anaknya dianggap cukup pulih. Ia tinggal di sebuah desa yang dirahasiakan namanya, yaitu tetap di negara Austria, yang hanya dikenal sebagai desa X. Disamarkan guys. Elizabeth pun diberikan identitas baru sebagai upaya untuk melupakan semua kenangan buruknya. Pantas lah guys, 24 tahun disekap dan seperti itu kan, shock ya. Jadi dia membuka lembaran baru. Nah, akhirnya ia dan anak-anaknya juga disembunyikan. Ia dan anak-anaknya juga disembunyikan dari media untuk dapat membiarkannya menjalani kehidupan barunya dengan tenang. Ya pantas guys, 24 tahun disekap dan dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Ya mungkin itu trauma atau batinnya, ya gak tahu kan. Untungnya si Elizabeth Frizzle ini sosok wanita yang kuat. Jadi istilahnya tidak bunuh diri guys ya. Ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan seperti itu guys ya. Sudah ya guys, konten pada kali ini yaitu membacakan tentang berita yaitu Elizabeth Frizzle yang dilecehkan oleh ayahnya dan dikurung oleh ayahnya 24 tahun. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.